Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk bab kedua, yaitu bab koordinat kartesius. Semoga Anda semua siap selalu untuk belajar menambah ilmu untuk bekal sukses di masa depan. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, koordinat ini terletak pada bidang yang ditandai dengan garis mendatar atau horizontal, ini disebut dengan sumbu X. Biasanya dibuat titel di sini X, ini adalah sumbu X. Kemudian garis tegak itu dinamakan dengan sumbu Y, ini adalah sumbu Y, dikasih titel Y. Jadi dia ditandai oleh garis vertikal sumbu Y dan garis mendatar atau horizontal sumbu X. Nah, apa materi pertama di koordinat kartesius ini adalah? Nah, materi pertama adalah menentukan jarak titik terhadap sumbu koordinat. Jadi di sini materi kita yang pertama adalah menentukan jarak sebuah titik terhadap koordinat Y atau terhadap koordinat X. Kita letakkan sembarang titik, misalnya ini meletakkan sembarang titik di sini, kita beri label titik ini. Oke, kita mulai lagi ya. Di sini ada titik, kita beri label, misalnya di sini labelnya titik F. Nah, berapa jarak titik F terhadap sumbu Y? Berapa jarak titik F terhadap sumbu X? Kita bisa menghitung dari petak-petaknya ini. Jarak titik F terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak F terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Berapa jarak titik F terhadap sumbu X? Nah, kita hitung 1, 2, 3. Di jarak titik F terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Nah, dari sini kita langsung saja ke berapakah koordinat titik F ini. Nah, lihat dari jarak titik F terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X, kita bisa membuat koordinat titik F ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa jarak titik F terhadap sumbu Y tadi adalah 5, maka koordinat X-nya adalah 5. Kemudian jarak titik F terhadap sumbu X adalah 3, maka koordinat Y-nya adalah 3, sehingga koordinat titik F ini adalah 5,3. Di 5 ini adalah jarak titik F terhadap sumbu Y atau koordinat X. Di sini kalau kita turun ke bawah angkanya 5. Ini adalah koordinat X-nya 5,
Sedangkan 3 berarti jarak titik F terhadap sumbu X yang merupakan koordinat Y. 1, 2, 3. Nah, sebelum melanjutkan perlu Ibu tegaskan ya Nanda semuanya, dalam koordinat kartesius sumbu X ini sebelah kanan sumbu Y, maka nilai X adalah bulat positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan sumbu X di sebelah kiri sumbu Y itu nilainya negatif. Negatif 1, 2, negatif 3, dan seterusnya. Begitu juga untuk sumbu Y di bagian atas sumbu X, nilai Y adalah positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan di bawah sumbu X, nilai Y adalah negatif. Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ada titik lagi, Ibu buat di sini. Di sebelah sini ada titik, kita buat titik yang kedua. Misalnya di sini adalah titik G. Berapakah jarak titik G terhadap sumbu Y? Bisa kita hitung jarak titik G terhadap sumbu Y adalah 1, 2, 3. Berarti koordinat X adalah 3 ya. Berapa jarak titik G terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4. Berarti jarak titik G terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Karena titik G berada di sebelah kiri sumbu Y, berarti nilai X-nya adalah negatif. Maka koordinat titik G di sini adalah, kita lihat, X-nya adalah negatif 3 karena dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan Y-nya, koordinat Y-nya adalah di atas sumbu X 4, maka koordinat Y adalah 4. Sehingga titik koordinat untuk titik G adalah, koordinat titik G adalah min 3,4. Nah, di sini Bu sudah membuat titik yang baru, titik H. Titik H ini berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Ternyata jarak terhadap sumbu Y adalah 1 dan jarak terhadap sumbu X adalah 1. Kita bisa tuliskan ya di sini bahwa jarak titik H terhadap sumbu Y adalah 1 satuan, sedangkan jarak titik H terhadap sumbu X adalah juga 1 satuan. Sehingga koordinat titik H adalah, kita lihat nilai X di sini dia berada di sebelah kiri sumbu Y adalah min 1. Jadi jarak H terhadap sumbu Y 1 satuan tapi berada di kiri ya. Maka koordinat titik H adalah min 1 untuk koordinat X-nya.
Dan untuk koordinat Y-nya kita lihat jaraknya terhadap sumbu X tadi adalah 1 satuan tapi berada di bawah sumbu X. Maka di sini adalah nilai Y-nya juga -1. Sehingga koordinat titik A adalah -1, -1 ya. Kita ambil titik yang keempat. Misalnya di sini titik yang keempat kita letakkan sebelah sini ya. Nah, sama seperti tadi, berapakah jarak titik yang keempat ini kita kasih label dulu ya. Titik I ini berapa jaraknya terhadap sumbu sumbu Y, dan berapakah jaraknya terhadap sumbu X. Silakan Ananda bisa menghitungnya dari titik I terhadap sumbu Y. Kita hitung terhadap sumbu Y berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jaraknya adalah 8 satuan. Bisa juga kita lihat langsung angka X-nya adalah di sini adalah 8. Jarak I terhadap sumbu Y adalah 8 satuan. Berapa jarak titik I terhadap sumbu X? Kita lihat di sini, ini angkanya adalah -3. Maka jarak titik I terhadap sumbu X berarti 1, 2, 3. 3 satuan. Kalau jarak tidak ditulis negatif ya Nanda semuanya, jarak itu selalu bernilai positif. Tapi untuk koordinat titik I-nya, koordinat titik I-nya bisa kita tuliskan. Koordinat titik I adalah X-nya di sini adalah 8. Kemudian Y-nya kita lihat luruskan ke kiri, Y-nya adalah -3, sehingga koordinat titik I adalah 8,3. Nah, ada sampai di sini. Ibu harap Anda semua memahami bagaimana menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu Y ataupun terhadap sumbu X.